Jadi, di event Gias ini, gue mendapatkan challenge dari Pak Andre untuk membeli mobil dengan budget under 200 juta. Nah, gue langsung aja keliling-keliling untuk nyari mobil yang sesuai dengan budget gue. Hampir semua booth ATPM punya koleksi mobil baru, mulai dari segmen MPV, SUV, sampai LCGC. Pas sampai di booth milik Wuling Indonesia, gue dapat mobil yang sesuai budget gue. Selain itu, gue bisa mengakomodasi penumpang dan barang bawaannya juga. Akhirnya, gue langsung melakukan SPK didampingi oleh sales Wuling Indonesia. Halo teman-teman anak member, balik lagi bersama gua Pandu. Nah, di samping gua ini sudah ada satu ekor Wuling Convero DB. Inilah mobil yang kemarin gua beli di acaranya, di eventnya Gias 2021. Jadi, di event Gias 2021 kemarin, gua mendapatkan challenge dari Pak Andre. Nah, gue ditantang untuk membeli atau mencari mobil di bawah harga 200 juta. Ya, gue keliling-keliling di Gias, gue cari-cari mobil mana yang cocok untuk kita beli gitu. Nah, pada akhirnya gue memilih Wuling Convero DB yang berkapasitas 1500 cc 4 silinder DOHC yang sangat cukup untuk kita warawiri di ibu kota maupun luar kota sekalipun. Nah, pasti ada alasannya dong kenapa gue memilih Wuling Convero DB ini untuk kita beli. Selain ini kan sebenarnya gue kepikiran kemarin tuh untuk membeli Grand Max, cuman kan tahunnya bukan tahun muda gitu kan, bukan tahun yang paling terbaru. Jadi kita memilih mobil Convero DB ini yang pertama, mobil keluaran 2021, 4 silinder, dan muat banyak sih itu yang pastinya. Nah, teman-teman, kita langsung aja masuk ke bagian moncong depan dari Wuling Convero DB ini. Oh ya, gue mau ngasih tahu juga, kita tidak ada yang dinamakan sponsor atau endorse dari Wuling tersendiri gitu. Jadi kita benar-benar beli cash yang mendapatkan diskon PPNBM pada saat kemarin di event Gias 2021 gitu. Nah, mulai dari depan kita sudah lihat sendiri nih kerennya dari mobil Wuling ini gitu. Tapi di samping kerennya juga dari bentukannya, selain itu juga pasti ada dong kelemahannya. Nah, menurut info dan menurut konon katanya, kalau Wuling Convero DB ini apabila saat hujan deras lampunya bakal ada embun-embun rembes-rembes gitu ya. Kemungkinan lem dari pabrikannya atau apanya gue juga kurang tahu sih karena ini masih baru gitu kan. Jadi kita belum bisa untuk mencobanya pada saat benarkah apa embun apa enggak. Cuman banyak yang bilang dan banyak yang mengeluhkan seperti itu. Nah, pasti ada solusinya. Pasti lo tahu kan kemana solusinya, yaitu ya adalah Laskar Sinar dong. Nah, selain di restorasi, kita juga bakal penerangannya bakal lebih tajam pastinya gitu. Untuk di bagian sektor bempernya, ini tidak ada fog lamp gitu. Tapi dia ada menambahkan ininya untuk membeli si fog lamp tersendiri. Jadi kalau lu pengen ditambahin fog lamp, ya tinggal beli aja fog lampnya gitu. Jadi tinggal lu tempelin sendiri. Ini untuk di bagian depannya, bumper depannya sama, semuanya modelnya manis. Selain itu juga kenapa kita untuk memilih Wuling Convero DB ini, yaitu pertama kita juga pengen menginspirasi teman-teman bagi pengguna Wuling
agar dress up mobil wuling ini seperti apa sih, dress up tipis-tipis, dan kita juga tidak akan standar gitu. Kita bakal ngedress up ini dan kita juga bakal ngeliatin ke teman-teman hasil dress upan dari tim NMAA gitu. Nah, untuk di bagian pinggirnya kita lihat dari kaki-kaki depan. Kaki-kaki depan ini velgnya masih menggunakan velg kaleng yang ditutup dop. Ada wheel dop di dalamnya. Gitu, ukuran 15. Jadi sangat cukup lah, tapi kita bakal ngedress up juga gitu ya kan. Nah, di samping itu juga lampu sen atau sen fender yang akan ditempelkan di spion gitu. Nah, lu lihat dari sampingnya garis-garis bodinya yang sangat manis dan sangat enak nih kalau untuk di dress up gitu. Nah, ini juga ada penambahan dari talang air bawaan dari si Convero-nya, dikasih talang air juga sama. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian bokongnya dari Wuling Convero DB. Cakep sih lampu belakangnya, mirip-mirip kayak mobil-mobil SUV pada umumnya yang tajem-tajem kayak gitu kan, yang desainnya manis sih kalau untuk kita dress up lagi. Cuman sayangnya dia masih belum LED, jadi masih lampu bohlam halogen biasa gitu untuk di bagian stop lampnya. Tapi ini sudah kristal si lampunya. Nah, di sini juga ada penambahan logo Wulingnya tersendiri sama logo Convero 1500L gitu. Nah, ini karena 1500 cc, 4 silinder, DOHC, tenaganya cukup kencang, cuman ya pasti agak ada keborosan ya. Agak boros pasti ini, cuman ya balik lagi gimana kita yang bawanya gitu. Nah, sekarang gue mau langsung aja lihat ke bagian bagasi dari si mobil Wuling ini. Nah, teman-teman, inilah bagian bagasi dari Wuling Convero DB nih. Nah, di sini juga udah terdapat plat nomor atau dudukan plat nomor frame dari Wuling. Terus gue juga dikasih dompet kunci mobil nih dari Wuling juga sama dompet kulit gitu. Cakep sih, tapi sayang biarin aja dulu di dalam plastik. Terus tong sampah biar di dalam mobil bersih gitu kan. Jadi anak-anak ntar yang naik di mobilnya harus bersih, jadi buang sampah nggak boleh sembarangan. Nih udah disiapin tong sampahnya. Terus sama dapat tas tangan cakep tuh, jadi terlebih elegan ya kan. Nah, setelah itu juga bukan hanya dapat gue ini aja, gue juga ini mau ngeliat bagian dari bagasinya nih. Nah, ini bisa dilipat nih teman-teman, lipat dari sini, terus lu tarik dah bagian dalam ini. Tuh, lega kan? Jadi kita pada saat event-event mau di luar kota, dalam kota, jadi kita bawa barang juga langsung aja masuk gitu. Oke teman-teman, nah sekarang kita langsung aja masuk ke bagian interior dari Wuling Convero DB ini, yaitu DB-nya double blower. Ntar gue bakal liatin di bagian belakang ada double blower di atasnya. Nah, pertama gue ngeliat jok dari si Wuling ini keren ya. Oke ya, bahannya enak, nggak panas, kayaknya nggak panas ini. Untuk jalan jauh juga oke. Jadi dia nggak ini gitu, nggak apa namanya tuh nggak bikin pegel sih kayaknya. Busa-busanya enak semuanya. Tuh, gue langsung duduk. Nah, posisi ridingnya pun juga sama, enak sih. Posisi ridingnya, berkendarainya enak. Ntar gue juga bakal ngetes jalan di mobil. Nah, di samping itu juga lu bakal lihat sendiri di instrumen bagian dashboardnya, kilometernya, indikator-indikatornya sudah digital semuanya. Lalu si bahan dari dashboardnya tersendiri ini itu masih bahan plastik gitu teman-teman. Ya menyesuaikan lah ya, menyesuaikan dengan harga. Si Wuling juga mengeluarkan produk Wuling DB ini ya sesuai budget untuk kita juga gitu kan. Nah, yang di sininya harus ada jam, untuk si Convero DB ini nggak dipakai karena adanya di Convero S gitu. Kemarin pas saat gue lihat Convero S ada jam, tapi pas mobil ini datang kagak ada jamnya cuy gitu. Ini kita langsung masuk ke bagian tipnya nih. Tipnya ya sangat standar banget sih ya, nggak ada yang istimewa, tapi oke lah, manis, minimalis. Nah, ini untuk nyalakannya, di sini nyala matinya tuh ada suaranya tuh kan, matiin dulu tuh udah. Ini untuk setelan si subwoofer, subnya, treble-nya dan lain-lain ada di sini. Terus ada mode, nih ada hazardnya di sini. Lalu kita turun ke bagian bawah. Nah, ini untuk AC-nya nih. AC-nya masih kayak pemutaran kompor. Nih, untuk AC-nya masih muter gitu. Tapi ini AC dingin banget cuy. Tuh, ini sama nih untuk setelan kaki. Jadi dia cuma ada dua mode.
yang atas sama bagian kaki bawah aja gitu. Nah ini untuk temperatur AC-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya nih. Nah di bawah sini juga ada colokan lighter nih 12 volt 120 watt nih. Jadi untuk ngecas juga kita bisa di sini. Untuk perjalanan jauh tinggal kita beli aja colokan-colokannya untuk ngecas. Nah di samping untuk colokan si lighter ini juga ada colokan USB juga nih di sini nih. Gitu. Jadi ini kita bisa ngecas juga di sini sama mungkin connect juga ke si tipnya tersebut. Nah di sini juga ada pocket tempat wadah kayak gitu. Jadi untuk nyimpen e-money atau koin atau apapun itu bisa di sini. Ntar kita bawahnya dialasin aja pakai karet biar lebih rapi. Lalu ini persnelingnya 5 kecepatan manual. Oke lah. Nah oke teman-teman, gue penasaran banget nih sama di kursi row keduanya dari Wuling Convero DB ini gitu. Gue pengen tahu dan pengen merasakan duduk di bagian belakang supir masih lega nggak gitu untuk duduknya. Terus untuk bagian atasnya masih jauh nggak gitu. Oke, gue langsung aja masuk ke dalamnya. Gue udah ada nih di belakang jok supir nih di row keduanya. Yang gue rasakan ini sangat lega banget, nggak pegel. Padahal ini kursi belakang lipat loh. Jadi ini si senderan ini masih bisa lu kemundurin lagi. Ini aja dalam keadaan begini aja gue ngerasain nggak pegal sama sekali. Masih enak. Untuk senderan di kepala juga sama, masih enak. Apalagi di atasnya juga masih jauh, masih aman banget. Di sini ada saku di belakang joknya untuk nyimpen handphone atau apapun itu. Nah teman-teman, ini yang gue bilang DB itu kepanjangannya adalah double blower. Nah inilah double blower dari si Wuling Convero DB ini. Jadi duduk yang paling belakang tuh tidak kepanasan gitu loh. Nah ini udah ada AC-nya di sini. Nah ini untuk pengaturannya. Nah teman-teman, inilah mesin dari Wuling Convero DB, yaitu mesinnya berkapasitas 1500 cc 4 silinder gitu ya, sangat cukup lah, powerful, bertenaga. Ya tinggal kita gimana cara bawanya aja agar tidak terlalu boros. Karena banyak yang bilang juga mobil Convero ini lumayan agak boros, dibilang. Perbandingannya 1:10, 1:11 lah dalam kota. Luar kota baru dibilang agak lebih irit, 1:20, 1:18 lah ya, something lah segitulah. Kurang lebih seperti itu. Ntar kita bakal coba dan kita bakal review juga sambil jalan nanti. Rasa kaki-kakinya sama mesinnya juga. Nah, mulai dari sini gue ngeliat yang namanya mobil baru ya, sebenarnya kita nggak perlu banyak review dan lain-lain kali ya. Karena namanya mobil baru ya standar sih. Masih clean, masih bersih semuanya. Coretan-coretan pabrik masih ada yang menandakan sudah QC, sudah di quality control semuanya. Dan di sini ada untuk air radiator. Nah ini untuk box air filternya ada di depan sini. Nah ini sama juga nih corongnya agar masuk angin, hawa, masuk sini udara bersih, langsung masuk ke throttle body. Mungkin seperti itu, gitu teman-teman. Nah di ini juga udah aki kering bawaan dari sananya. Ini kotak fuse bisa dibilang sih kering, gitu. Nah kotak ini tidak boleh dicuci. Di sini ada ininya, ada logonya, ini nggak boleh dicuci, nggak boleh disemprot kena air. Gitu ya, beginilah bagian mesin dari Wuling Convero DB. Oke teman-teman, sekarang gue penasaran banget nih mau mencoba test drive nih mobil. Gitu. Ini kuncinya. Keren sih. Ada logo W di sininya. Wonder Woman. Langsung aja kita nyalain. Nah, di sini ada cek engine, battery, penggunaan sabuk pengaman juga ada. Langsung kita nyalakan. Sip, sebelumnya kita nyalain AC dulu. Gunain sabuk pengaman karena safety first. Oke, let's go. Kita nyobain dulu nih mobil. Kita nyobain kaki-kakinya, suspensinya, jarak pandang ke belakang, power steeringnya, kopling, dan lain-lain. Nah nih, sekarang gue udah ada di jalan yang nggak terlalu mulus-mulus banget jalanannya. Ya ini aspal-aspalan yang agak rusak gitu. Untuk dari sektor kaki-kakinya sih oke.
nggak keras-keras banget, sesuai lah dengan mobilnya gitu, nggak keras-keras banget, cukup nyaman. Ini kita udah lewat polisi tidur, ayunannya juga enak. Ada yang bilang pas gue baca-baca forum gitu kan mengenai si Wuling Convero DB ini, katanya koplingnya kalau masuk gigi 1 dengan RPM di bawah 1000 atau 1000 kayak ada suara jedak gitu. Tapi gue ngerasain di sini nggak ada sih, nggak kerasa gitu suara jedaknya, jadi smooth aja gitu. Pas masuk kita jalannya biasa aja gitu. Jadi banyaklah teman-teman yang pengguna Wuling Convero ini yang mengeluhkan hal seperti itu. Makanya sekarang gue mau nyobain gitu kan. Sekarang gue nyobain untuk ngegas. Oh, dia nggak ada torsinya, nggak terlalu gede ya. Tuh. Ya, nggak terlalu ngebut-ngebut banget. Torsinya nggak adaan sih. Kalau dibandingkan dengan SUV lainnya mungkin ini kecil banget ya torsinya ya. Jadi nggak ada tarikan awal tuh. Gua kagetin ngegasnya juga nggak ngejambak gitu. Jadi dia gitu. Jadi harus diayun kayaknya nih bawa mobil ini. Harus diayun gitu. Nih. Gua bermanuver di jalanan yang masih banyak polisi tidurnya. Ini nggak gua rem. Tuh. Masih enak. Ya, inilah Convero DB. Oke teman-teman, sekian review dari gua mengenai komuter dari NMAA ini gitu, dari si Wuling Convero DB ini gitu. Bagi yang penasaran mengenai update-update dari Wuling Convero DB ini, karena kita tidak akan mungkin standar, karena tagline kita standar is boring gitu. Jadi gue bakal ngedress up ini mobil, bakal bikin kece ini mobil, bakal bikin mobil ini keren pokoknya gitu. Nah, nanti bakal ada di next episode. Jadi, bagi lo yang penasaran dengan kelanjutan dari si Wuling Convero DB ini, jangan lupa pantengin terus YouTube channel kita, oke? Dan jangan lupa juga subscribe dan like and comment gitu. Nah, apa yang cakep dan apa yang konsep yang bagus untuk si Wuling Convero DB ini gitu, teman-teman, oke? Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton NMAA TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, oke? Dadah!